Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih diberi kesehatan semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Bopang Shihao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 229. Yang mana pada Perfect World episode 229 ini menceritakan Shihao yang langsung menggemparkan Akademi Tianzhen setelah menunjukkan identitas aslinya. Dan bahkan banyak orang yang mengajak sparring karena identitas asli Huang ini. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Terlihat semua orang di tempat ini terkesima dengan ketampanan Shihao yang sudah menunjukkan identitas barunya. Bahkan mereka semakin terkesan karena Huang ini bisa menangkap Wangxi hidup-hidup. Terlihat Shihao pun langsung mengikat Wangxi menggunakan ranting wilaunya. Melihat itu pun, Yao Yue meminta Huang untuk menyerahkan Wangxi ini untuk dia interogasi. Bahkan syarat apapun yang diajukan Shihao, Yao Yue mau membicarakannya. Di sini Shihao pun meminta untuk bertukar dengan teknik langit kuno, teknik 10 keganasan, atau cari rahasia teknik penenang kekacauan milik keluarga Wang. Yang mana jika bisa melakukannya, maka Shihao akan langsung memberikan Wangxi kepada Yao Yue. Di sini pun Yao Yue langsung setuju karena Yao Yue juga tertarik dengan teknik penenang kekacauan. Terlihat Wangxi sangat emosi dan merasa mereka sedang memperdagangkan dirinya saat mereka berdua saling berbisik satu sama lain. Terlihat tetua keempat menegur mereka untuk tidak memperjualbelikan sesama murid Akademi Tianzhen. Dan beliau meminta mereka menjaga ketenangan tempat ini, kemudian mencari harta mereka masing-masing saja. Terlihat Yao Yue Shiebel setelah ditegur oleh tetua keempat ini. Kemudian Shihao pun langsung melepaskan ikatan Wangxi tersebut. Setelah itu Shihao bersama Mudao pun langsung pergi untuk mencari harta. 3 hari kemudian pun terlihat Mudao sedang menjaga Shihao yang sedang berkultivasi di gua persemedian milik Shihao. Kemudian Shihao pun menggunakan pil dan mata air ilahi yang diambil dari tungku untuk membantu Shihao membersihkan tubuhnya. Dan Shihao yakin dengan beberapa pil sisa Ancient Immortal dan air dari mata air ilahi ini, maka kesempatan dirinya menerobos ranah semakin besar. Di sini pun Shihao merasakan kekuatan obat yang begitu dahsyat. Dan Shihao yakin jika bukan karena gerakan hukum dalam aksara Ancient Immortal, maka tubuhnya pasti sudah hancur berkeping-keping. Dan hukum Ancient Immortal ini menarik hukum langit dan bumi masuk ke tubuh, kemudian mengeluarkan kotoran tubuh. Sedangkan hukum masa kini menggunakan teknik untuk menempa titik vital dan melepaskan potensi tubuh. Yang mana karena itu Shihao baru sadar jika tampaknya keduanya saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan. Terlihat ledakan besar setelah Shihao selesai menempa dirinya. Dan di sini pun muncul perwujudan lukisan hasil transformasi dari domain 3 bunga milik Shihao. Terlihat para murid terkejut siapa yang membuat fenomena begitu besar seperti ini. Karena mereka melihat hamparan galaksi yang saling berjalin muncul di sana. Seketika mereka sadar jika fenomena ini muncul dari tempat pertapaan Huang. Setelah itu pun Shihao membuka formasi pelindung gua pertapaannya dengan aura yang mengejutkan semua orang. Dan terlihat bunga-bunga dao yang muncul dari gua tersebut. Setelah itu pun Shihao muncul dengan aura yang diselimuti petir. Kemudian terlihat juga Shihao langsung mengeluarkan ranting wilaunya. Karena sekarang Shihao sudah berhasil menerobos ranah Heavenly Deity dengan 3 bunga. Bahkan Shihao pun mampu mengeluarkan prototipe perwujudan Dewi Wilau, yaitu transformasi dari domain 3 bunga milik Shihao. Terlihat semua orang pun terkejut karena Huang yang baru berusia 20 tahun sudah bisa menjadi Heavenly Deity. Yang mana hal ini belum pernah ada sepanjang sejarah. Dan karena Heavenly Deity termuda masa kini telah lahir, mereka pun yakin jika Huang pasti akan menulis ulang sejarah dunia kultivasi. Namun Shihao menyadari jika dirinya belum bisa melewati petaka petir karena dirinya belum menyatu dengan benih abadi. Akan tetapi saat ini, tubuh dan jiwa Shihao telah mengalami transformasi total bagaikan kelahiran kembali dari Nirwana. Setelah itu pun, Shihao langsung menemui Jingyi yang sudah berada di tempat itu. Melihat Yui-chan yang masih diam saja, Shihao pun bertanya apakah Xiao Chan-chan ini tetap tidak akan menyapa padahal dia bertemu kenalan di negeri asing ini. Kemudian Yao Yui pun mengaku jika Shihao adalah jenius tiada tara saat ini. Yang mana jika Shihao bersedia bergabung dengan klan miliknya, maka undangan dari Yao Yui ini akan selalu berlaku.
Kemudian terlihat seseorang dari langit yang langsung mengajak sparring Si Hao yang baru naik ke ranah Heavenly Deity ini. Yang mana ternyata orang itu adalah Raja 10 Mahkota. Terlihat Si Hao pun dengan senang hati menerima tantangan dari Raja 10 Mahkota ini. Namun dari atas tetua keempat meminta semua murid untuk segera bisa memahami aksara Ancient Immortal. Karena akademi akan segera berangkat ke makam alam untuk mencari benih abadi bagi mereka. Di sini pun Si Hao akan melawan Raja 10 Mahkota ini setelah kembali dari makam alam saja. Akan tetapi sampai saat ini Si Hao belum tahu nama asli Raja 10 Mahkota ini. Di sini pun Raja 10 Mahkota mengatakan jika nama aslinya adalah Tianzi. Dan Tianzi ini pun akan menunggu Si Hao kembali untuk melakukan pertarungan itu. 3 bulan kemudian pun terlihat Si Hao sedang berjalan dengan Jing Yi. Si Hao pun mengaku jika dirinya berlatih keras selama 3 bulan akhirnya menjadi yang pertama memahami jutaan aksara Ancient Immortal. Dan sekarang Si Hao berniat menemui semua teman-temannya. Terlihat mereka berdua pun langsung menuju area latihan hukum saat ini. Jing Yi pun juga mengaku jika dirinya rindu dengan Feng Wu yang selalu merawatnya saat di Akademi Tianxian. Dan meski banyak orang di 3000 provinsi tidak percaya Si Hao mati, namun melihat Si Hao kembali, pasti mereka terkejut dan gembira. Si Hao pun merasa mereka menyalakan petasan untuk menyambut dirinya melihat ledakan yang muncul. Namun ternyata itu adalah Feng Wu yang sedang ditekan habis-habisan oleh seseorang bernama Jin Yun, yaitu murid divisi hukum masa kini di ranah Heavenly Deity di tempat latihan Feng Wu ini. Feng Wu pun terlihat kesal karena Jin Yun sudah berjanji untuk bertarung menggunakan teknik masa kini, namun dia malah curang dengan memakai energi abadi. Namun Jin Yun mengatakan jika di Akademi Tianxian ini namanya seleksi alam dan juga dinamakan taktik. Terlihat Si Hao dan Jing Yi datang untuk menyelamatkan Feng Wu ini. Dan terlihat Feng Wu sangat lega bisa melihat Si Hao masih hidup. Setelah memeriksa Feng Wu pun, Si Hao menyadari jika hukum Dao di seluruh tubuh Feng Wu telah hancur. Jin Yun pun bertanya untuk apa Si Hao menyia-nyiakan darah fonik berharga untuk gadis kasar dari tempat terpencil ini. Dan Jin Yun meminta agar lebih baik Si Hao bertukar harta dengannya saja. Jin Yun pun mengatakan jika 3000 provinsi adalah tempat terpencil dan barbar. Dan baginya, orang-orang di sini seperti sekelompok babi hutan yang bermimpi menyentuh takdir abadi di alam atas. Terlihat Jin Yun terkejut saat Si Hao mengaku jika dirinya juga berasal dari tempat terpencil ini. Dan bagi Si Hao, mengubah Jin Yun menjadi kepala babi juga perkara mudah. Di sini pun Si Hao terus berusaha menyerang Jin Yun menggunakan kekuatan petirnya. Akan tetapi Jin Yun tidak diam saja dan dia menggunakan panah emas abadi 7 warna yang awalnya milik Feng Wu. Namun dengan mudah Si Hao mampu menangkap itu. Akan tetapi kemudian Jin Yun mengeluarkan replika segel penutup langit yang bisa menekan kultivator ranah Heavenly Deity. Terlihat Jin Yun sangat meremehkan jika ternyata 3000 provinsi hanya begini saja kekuatannya. Dan harta di tempat ini pasti akan menjadi miliknya. Namun Si Hao menjawab jika seperti perkataan Jin Yun, maka segel ini juga seharusnya menjadi milik Si Hao. Terlihat Si Hao pun langsung menahan segel itu menggunakan ranting wilaunya. Yang mana terlihat jika segel itu sekarang menjadi kecil. Kemudian di sini pun Si Hao langsung menggunakan wujud transformasi dari teknik reinkarnasinya. Dan Si Hao berkata jika mainan kecil ini cukup bagus. Yang mana bagi Si Hao, segel itu bisa membantu batu dewa untuk menimpuki orang. Kemudian terlihat ada seseorang dari langit saat Si Hao berusaha menangkap Jin Yun ini. Dan yang menyerang Si Hao tersebut adalah Wang Yang, yaitu murid area hukum masa kini di ranah Heavenly Deity. Terlihat Jin Yun pun meminta tolong kepada Wang Yang ini. Di sini pun Wang Yang berkata jika dirinya bisa membantu Jin Yun melewati bencana ini, namun panah emas abadi 7 warna harus menjadi miliknya. Mendengar itu pun Si Hao merasa jika mulut Wang Yang ini penuh dengan kemunafikan. Terlihat Wang Yang pun langsung mengeluarkan janin dewa jahat 10 jalan surgawi, yaitu buah Dao Wang Yang. Dan Wang Yang menantang Si Hao bertarung dengan menggunakan hukum masa kini. Di sini pun Si Hao bertanya apakah Wang Yang ingin menguasai lorong surgawi tunggal. Dan Wang Yang membenarkan hal itu karena menurutnya Huang sudah mati. Dan sekarang Wang Yang adalah satu-satunya orang yang akan mempunyai lorong surgawi tunggal itu. Terlihat Wang Yang mengeluarkan ribuan monster dari lorong surgawi tunggalnya. Melihat ada orang yang meniru tekniknya, Si Hao berniat memperlihatkan kepada Wang Yang lorong surgawi tunggal yang sebenarnya. Terlihat dengan satu jentikan jarinya saja, lorong surgawi Si Hao ini mampu menghancurkan lorong surgawi milik Wang Yang. Dan di sini Wang Yang baru tahu jika orang ini adalah orang yang membunuh 2 raja wilayah asing. Bahkan orang ini juga mengalahkan Wang Xi dan melukai reputasi keluarga Wang. Si Hao pun membenarkan perkataan Wang Yang ini.
Seketika Wang Yang sadar jika orang ini adalah Huang karena yang memiliki lorong surgawi tunggal hanyalah Huang. Kemudian di sini pun Si Hao langsung menyiarkan jika mulai sekarang siapapun yang berani menindas orang dari 3000 provinsi berarti bermusuhan dengan Huang. Terlihat berita ini pun terdengar sampai ke seluruh telinga teman-teman Si Hao meskipun keberadaan mereka sangat berjauhan. Ning Chuan yang juga mendengar itu pun tidak percaya jika Si Hao ternyata masih hidup. Setelah itu pun Si Hao berkumpul dengan semua temannya dan merayakan karena Si Hao belum mati. Terlihat mereka semua pun merayakan kepulangan Huang ini. Di sini Chin Hao pun selalu yakin jika kakaknya itu masih hidup. Namun dia tidak menyangka jika Si Hao tidak hanya bisa keluar dari tambang kuno Taichu, bahkan dia bisa mendapatkan teknik langit 6 jalan reinkarnasi. Kemudian di sini pun Canggung yang bertanya apakah masalah Yuan Feng juga perbuatan Si Hao. Dan karena utusan kedua akademi akan datang, Canggung yang takut mereka tidak akan diam saja. Munu pun merasa jika suasananya sedang bagus, namun mereka malah merusaknya. Di sini Munu juga memberitahu jika Qingyi sebelumnya setiap hari menyebut-nyebut nama Si Hao. Namun kenapa Qingyi seperti menghindar setelah Si Hao sudah pulang? Terlihat Qingyi pun seperti malu mengakui hal itu. Di sini pun Munu juga tahu jika katanya Qingyi hampir menyatu dengan Yui Chan hanya untuk balas dendam membunuh Yuan Jing demi Si Hao ini. Terlihat semua orang terkejut mendengar berita tersebut. Di sini pun Chin Hao juga sudah lama mendengar jika peri Qingyi sangat tulus kepada kakaknya itu. Dan menurutnya hal ini sangat mengharukan. Si Hao pun langsung mengeplak adiknya itu melihat Qingyi yang tersipu malu akan hal ini. Namun tiba-tiba dari langit terdengar suara yang meminta Huang datang ke Dewan Tetua untuk menerima pengadilan. Dan orang yang berteriak ini adalah utusan khusus dari Yuan Jing. Yang mana hari ini Si Hao harus memberi penjelasan tentang kematian Yuan Feng. Sebelum pergi pun Si Hao berpesan agar Qingyi kelak tidak usah mengambil resiko untuk Si Hao, karena hutang darah akan Si Hao bayar sendiri. Setelah berada di tempat Dewan Tetua pun, Yuan Hong sang putra ketiga Yuan Jing di ranah Voidao langsung bertanya apakah kematian Yuan Feng adalah perbuatan Si Hao. Dan hari ini Yuan Feng akan menggeledah lautan pikiran Si Hao untuk memberinya penjelasan dan untuk menegakkan keadilan bagi keponakannya itu. Namun Si Hao meminta agar anjing tua keluarga Yuan jangan menggonggong di sini. Karena kenyataannya Yuan Jing ingin menekan Si Hao 10 tahun dan memutus jalur kultivasi Si Hao. Namun hari ini Yuan Hong malah punya muka datang menanyakan ini. Terlihat dengan mudah Si Hao menghindar saat Yuan Hong menyerangnya. Kemudian Yuan Hong pun langsung mengeluarkan lengan semesta untuk menyerang Si Hao ini. Terlihat tetua ketiga pun langsung memberikan kekuatan yang membuat Si Hao naik ke ranah Voidao sementara. Dan di sini pun tetua ketiga berbisik kepada Si Hao jika tetua agung Akademi Tianchen memperbolehkan Si Hao bertarung dengan Yuan Hong di ranah yang sama untuk melampiaskan amarah ini. Sementara untuk masalah Yuan Jing ada orang lain yang akan menanganinya. Terlihat Si Hao pun langsung melemparkan Yuan Hong ini setelah menggunakan teknik kunpengnya. Bahkan Si Hao pun terus menghajar Yuan Hong sambil dibuat bahan latihannya. Melihat ketika tetua keluar, Yuan Hong pun heran karena mereka hanya melihat Si Hao berbuat sesuka hati. Terlihat tetua ketiga dan keempat menahan tetua kedua saat ingin bertindak. Karena itu akan melawan perintah dari tetua agung. Di sini pun Si Hao berkata jika dengan kemampuan selemah ini beraninya Yuan Hong membuat onar di Akademi Tianchen. Bahkan menurut tetua ketiga saat Yuan Jing datang sendiri dia tidak sesombong Yuan Hong ini. Terlihat Si Hao pun langsung memegang wajah dan melemparkan Yuan Hong tersebut. Mendengar Si Hao yang menghinanya, Yuan Hong pun meminta agar Si Hao tidak berharap bisa masuk Akademi Suci dan Akademi Immortal seumur hidup. Akan tetapi Si Hao langsung menamparnya karena Yuan Hong berani memutuskan sesuatu dengan menggunakan dua nama akademi besar itu. Setelah itu pun tetua kedua meminta agar Si Hao menyeret Yuan Hong ini keluar akademi. Dan dengan cepat pun Si Hao langsung melemparkan Yuan Hong ini keluar dari Akademi Tianchen. Namun setelah itu pun muncul kekuatan besar dari langit lagi. Dan semua orang menyadari jika itu adalah formasi teleportasi kultivator immortal. Bahkan semua orang merasa jika mereka akan segera turun ke tempat ini. Setelah itu pun muncul Raja Kepala Tiga Emas dari proyeksi praktisi domain asing. Yang mana dia bertanya siapa yang sudah membunuh keturunannya itu. Dan hari ini pun dia berniat memakan seluruh tubuh orang ini. Di sini pun tetua keempat langsung menyebarkan berita agar seluruh akademi bersiaga karena musuh dari luar sudah mulai menyerang. Dan
Dan pada Perfect World episode 230, terlihat Xiao akan menghadapi Raja Tiga Kepala Emas ini karena dia berusaha mengambil Mao Dao kembali. Bahkan para tetua akademi juga tidak akan diam karena Mao Dao sudah menjadi pelayan Xiao. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 229 ini. Setelah Xiao menunjukkan identitas aslinya sebagai Huang, gak nyangka ya kalau banyak sekali yang langsung menantangnya. Dan seperti apa kekuatan orang yang berusaha mengambil Mao Dao ini, kita tunggu saja dalam Perfect World episode 230. Akhir kata, selamat berakhir pekan dan see you next episode.